Guys, kalian tahu gak sih itu loh artis Korea Kim Sun Ho, dia tuh lagi kena kasus. Kim Sun Ho itu yang main startup ya? Orangnya tahu sih, cuman kasusnya aku kurang tahu. Sawa, beneran kamu nggak tahu? Padahal kasus itu tuh lagi booming banget di Korea loh. Benar banget, dia itu kena kasus dan banyak yang hujat dia juga, Sal. Oh, kasus apa sih emangnya? Ya ampun, Sawa, kamu tuh kemana aja? Jadi kasusnya itu One semester later. kemarin juga Guys. Stop dong, kok kalian ngomongin Korea terus sih? Coba ya tak tes seberapa Indonesia kalian. Kalian tahu nggak tentang suku Berau? suku Berau. Apaan tuh, mah? Arin, serius? Kamu nggak tahu suku Berau? Oh hari ini kudet banget sih, masa nggak tahu suku Berau itu apa? Coba deh jelasin, Mam. Jadi gini nih Rin, suku Berau itu merupakan salah satu suku yang hidup di pesisir Kalimantan Timur. Penduduk asli Berau disebut juga sebagai orang Banua. Mereka itu adalah orang-orang bangsa Melayu yang hidup dan menetap di sekitar Kalimantan Timur. Suku ini kurang dikenal dan sedikit banget nih literatur yang ngomongin tentang suku Berau. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk kita bahas suku Berau lewat 7 unsur kebudayaannya, yang terdiri dari sistem bahasa, sistem organisasi masyarakat, sistem teknologi dan pengetahuan, sistem religi, sistem kesenian, dan sistem ekonomi. Coba deh Sal, kamu jelasin, gimana sih bahasa Berau itu? Jadi gini Rin, untuk yang pertama aku jelasin dulu sistem bahasanya ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bahasa merupakan alat bagi manusia yang digunakan untuk berkomunikasi di kehidupan sosialnya. Nah, untuk suku Berau sendiri, bahasa yang digunakan adalah bahasa Berau atau biasa disebut dialek Melayu. Ialah suatu rumpun bahasa Austronesia. Kenapa begitu? Karena penduduk asli Berau dahulunya itu disebut orang Banua. Nah, mereka itu berasal dari keturunan bangsa Melayu beberapa abad lampau. Kemudian, yang dimaksud dengan rumpun bahasa Austronesia yaitu suatu rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia. Aku kasih contoh nih ya, beberapa bahasa Berau. Kalau di bahasa Berau itu ada ama, yang artinya bapak. Kemudian ada inda, inda itu kalau di bahasa Indonesia artinya ibu. Terus ada ini yang artinya nenek. Nah, selanjutnya sistem organisasi kemasyarakatan yang didefinisikan sebagai pengelompokan penduduk dalam suatu masyarakat. Kalau di suku Berau sendiri, pada awalnya dibagi menjadi 5 negeri dan 2 kampung. Akan tetapi setelah Badit di Patung yang bergelar Aji Raden Suryanata-Kesuma diangkat menjadi raja, maka ketujuh wilayah yang tadi itu disatukan menjadi kesatuan wilayah di bawah kepemimpinannya. Kemudian selanjutnya, setelah VOC datang untuk melakukan kolonialisasi Nusantara, Kerajaan Berau terpecah menjadi 2 wilayah, yakni wilayah Gunung Tabur dan wilayah Sambaliung. Dulunya di suku Berau terdapat kelas sosial yang terbagi dari kelas bangsawan dan kelas biasa. Akan tetapi setelah beralih menjadi kabupaten, kelas sosial tersebut mulai hilang dan melakukan penyesuaian dengan sistem kelas sosial baru. Sedangkan untuk sistem kekerabatan yang dianut oleh suku Berau sendiri ada sistem patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Nah, selanjutnya nih ada sistem pengetahuan dan sistem teknologi dari suku Berau. Suku Berau terdapat sistem teknologi yang digunakan oleh masyarakatnya. Sistem teknologi ini bernama mandau, yang merupakan sejenis alat yang terbuat dari batu yang dibuat menjadi tajam. Mandau merupakan senjata tradisional yang memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat Berau, seperti ketika suatu warga masyarakat itu berpergian, maka senjata mandau ini akan dibawa untuk berjaga-jaga. Selain dibawa, mandau ini juga ada yang harus disimpan di dalam rumah, karena masyarakat Berau masih kental dengan hal-hal yang berbau ilmu hitam. Oleh karena itu, mandau dipercaya sebagai alat untuk berjaga-jaga. Selain untuk berjaga-jaga, mandau
juga merupakan alat suatu kehormatan bagi jati diri pemiliknya. Mandau itu berasal dari kata man yang merupakan nama sebuah suku yang ada di Cina bagian selatan. Kemudian dao adalah golok yang diambil dari bahasa Cina. Senjata mandau ini terdiri dari dua bagian di mana terdapat bilah dan kumpang. Di bagian bilahnya memiliki bentuk menyerupai tingak yang oleh masyarakat sana dianggap bunga suci, dan bahan untuk pembuatan ini dari kayu yang diukir dan dilapisi tanduk rusa. Jika dilihat dari keseluruhannya, mandau memiliki simbol yang memiliki makna luar biasa: persaudaraan, kesatriaan, rasa tanggung jawab, dan kedewasaan. Pengetahuan dalam suku Berau ini dinamakan naga sukuin, yang dalam bahasa Banuanya atau Beraunya itu berarti naga kepala dua, berada pada pelataran Museum Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Museum ini tadinya artinya itu Keraton Kesultanan Gunung Tabur. Yang naga sukuin itu memang sedang menunggu diturunkan ke Sungai Segah, Sungai Akbar yang membelah Berau. Naga sukuin ialah benda milik keraton yang sebelumnya itu diturunkan ke pertandingan. Ketua adat Gunung Tabur ini menyarandu pada bahasa Benua, yang artinya itu memberi sesaji, kemudian mendoakan supaya Bahtera bersama para pedayungnya itu merasa bertenaga, tetap selamat, serta memenangkan pertandingan. Usai menyarandu ini, 50-an pria menggotong naga sukuin secara beramai-ramai serta meletakkannya pada tepi Sungai Segah. Meski jeda hanya seperemparan batu, namun ternyata tidak praktis menggotong naga sukuin lantaran panjangnya perahu. Para penggotong Bahtera ini kebanyakan pria dengan usia senja. Sekarang aku mau ngejelasin sistem religi suku Berau. Masyarakat suku Berau udah mulai menganut agama Samawi setelah agama Islam mulai disebarkan oleh Imam Sambuayan pada sekitar abad ke-17. Hingga saat ini, Islam menjadi agama yang mendominasi penduduk yang menjadi bagian dari suku Berau. Dua sistem terakhir yang mau aku jelasin yaitu sistem kebudayaan dan sistem ekonomi suku Berau. Yang pertama, aku mau ngejelasin sistem kebudayaan suku Berau. Kebudayaan atau kesenian yang terdapat pada suku Berau yaitu salah satunya tari Zapin, di mana tari Zapin itu dibawa oleh pendakwah Arab ke Melayu melalui India. Tari Zapin sendiri berasal dari kata al-zapin yang artinya gerak kaki. Sistem mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat suku Berau ada 3 cara, yaitu yang pertama, masyarakat suku Berau bermata pencaharian pertanian, yang kedua bermata pencaharian perdagangan, dan yang ketiga bermata pencaharian kelautan dan perikanan. Oh gitu ya guys. Ternyata selama 19 tahun aku hidup ini kayak gak tahu apa-apa. Ternyata suku Berau ini tuh memiliki kebudayaan yang unik gitu ya. Terus tadi dari sistem bahasa, ternyata suku Berau ini memiliki bahasanya sendiri. Terus juga tadi teknologi, kalau nggak salah tadi dijelasin senjata tradisional gitu ya, yang namanya mandau. Nah kalau aku tuh pernah dengar mengenai mandau ini, cuma nggak tahu kalau ini tuh dipakai juga di suku Berau sebagai senjata tradisional mereka. Dan kalau yang aku dengar sih dulu tuh senjata mandau itu dipakai dimasukin ilmu hitam gitu. Aku perlu cari tahu lebih lanjut sih. Terus untuk sistem pengetahuan nih yang paling unik, karena itu ada naga sekuin kan kalau nggak salah. Nah itu tuh aku juga pernah dengar tuh mengenai itu karena pernah muncul di berita. Cuman aku nggak tahu lagi kalau itu dari suku Berau. Dan keren banget sih kalau naga sekuin itu kerjasama antar masyarakatnya itu kayak dibawa, kan itu berat banget ya. Terus dibawa bareng-bareng sama masyarakatnya ke sungai buat dijadiin lomba gitu. Keren banget sih. Terus juga sistem religinya kalau nggak salah emang dari dulunya memang kerajaannya memang menganut agama Islam ya, jadinya sampai sekarang mayoritasnya itu agama Islam. Nah terus juga tadi Zapin tuh keren banget sih, aku pengen dilihat di YouTube dan cobain aja ngeperagain gitu sendiri di rumah, keren ya. Jadi anak Indonesia tahu tentang kesenian yang ada di Indonesia. Terus juga untuk sistem ekonominya, tadi juga ada pertanian, perdagangan, terus juga yang terakhir itu kelautan ya. Keren banget sih, ya ampun aku ngerasa kayak nggak ada apa-apanya banget, pengetahuan aku masih sedikit mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Ya bener banget nih hari ini, ternyata banyak banget ya suku-suku di Indonesia yang bahkan kita nggak tahu nih tentang kehidupan sosial dan budayanya. Ternyata suku-suku itu punya kebudayaan yang unik-unik ya. Kalau kita cari tahu, mungkin kita sebagai orang Indonesia perlu tahu deh tentang kebudayaan dari suku-suku tersebut supaya kita lebih mengenal Indonesia dan juga kita dapat lebih bersyukur nih bisa hidup di Indonesia.
Nah, bener banget tuh. Makanya kita tuh harus bersyukur banget dan bangga terhadap negara kita yang ternyata tuh keanekaragamannya tuh luar biasa banget. Mari kenali suku bangsa di Indonesia. Untuk Untuk menjaga menjaga kelestariannya. kelestariannya.